Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Ini adalah tarikan energimu atau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Energinya ini sangat jelas. Yang pertama adalah masih ada penolakan dari dirinya. Tidak ada keinginan untuk mau menghubungimu, mau berkabar, mau memberi pesan. Dia tidak mau diusik, diganggu. Bahkan walaupun kalian tidak diblokir, tapi dia ogah-ogahan, males. Lebih baik mendiamkanmu, membiarkan dirimu. Karena di sini ternyata sumbernya bukan padamu. Jangan pernah meragukan dirimu. Ketika kamu sudah melakukan semaksimal mungkin yang terbaik dalam hubungan ini, maka coba untuk istirahat. Berhentilah sejenak. Sadari apa yang sebenarnya terjadi. Kondisinya adalah dia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada luka, ada trauma, ada yang mengganggu pikirannya, ada yang membuat dirinya tidak merasa nyaman, tenang, damai, gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat dirinya merasakan sakit, luka, kesedihan? Banyak konflik, banyak masalah, banyak tekanan, banyak orang yang tidak menyukainya, banyak orang yang ingin menjatuhkan dirinya, banyak orang yang ingin membuat masalah dengannya. Dia berada di dalam lingkungan yang toksik. Nih. Yang kedua, ini terkait dengan komunikasi. Coba ingat-ingat kembali apa yang pernah terjadi. Bisa jadi dia merasa sakit hati dengan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sampaikan. Misal, dia belum sempat, dia belum punya waktu untuk menghubungimu, tapi kamu mendesaknya. Kamu berpikir negatif akan dirinya, hingga membuat salah paham, konflik, masalah. Yang ketiga, ini terkait dengan sebuah aturan, keputusan yang dibuat oleh orang tuanya, ya, umurnya lebih tua darinya. Bisa juga karena orang tuanya tidak menghendaki dia menjalin hubungan denganmu, atau belum saatnya. Orang tuanya menghendaki dia untuk fokus pada pekerjaannya, atau fokus kepada pendidikannya, ya, agar anaknya ini bisa sukses, berhasil, punya masa depan yang cerah, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Yang ketiga di sini untuk energinya adalah saat ini memang dia tidak banyak berkomunikasi denganmu, menghubungi dirimu, tetapi di sini dia lebih memasrahkan semuanya kepada Tuhan dan semesta. Dia menerima saja apa yang memang terjadi. Dia tidak punya daya, kekuatan. Ya, karena dia masih terkontrol oleh orang tuanya atau kamunya ya di sini yang tidak sabar untuk menghadapi dirinya, sehingga lebih baik dia diam dan tidak meresponmu, membiarkanmu
berpikir sendiri, menyelesaikan sendiri, dan sebenarnya ini hubungan yang tidak baik ya. Ini adalah red flag teman-teman, karena jelas di sini ada luka, dan luka ini sebenarnya ada sumber dari dirinya, bukan kamu. Kamu yang mencerminkan, kamu yang merefleksikan kepada dirinya. Kamu melakukan itu karena dalam alam bawah sadarnya ada sebuah ketakutan, ada sebuah luka di situ yang belum dia rilis, yang belum dia maafkan dirinya di masa lalu. Bisa saja terkait dengan inner child-nya yang terluka. Ini adalah ciri-ciri ya, seseorang yang sering mengabaikan orang lain atau pasangannya di sini. Ketika ada masalahnya, berusaha untuk berlari, menghindar, tidak gentle untuk menyelesaikan. Ini adalah sebuah tanda bahwa dia di masa kecil inner child-nya terluka, punya memori yang buruk, pernah terlukai, yaitu kurangnya kasih sayang, perhatian, pengertian dari orang tuanya, orang-orang yang mengasihi dirinya. Walaupun hidupnya penuh dengan kemewahan, tetapi saat dia menginginkan sesuatu, kemudian tidak ada perhatian dari orang tuanya, entah orang tuanya sibuk ataupun ada di rumah, tapi dia tidak mendapatkan itu, yang dia refleksikan bahwa dia takut, dia tidak benar-benar dicintai, dia takut ditolak oleh dirimu, hingga dia lebih baik diam dan membiarkanmu, tidak menyelesaikan konflik yang terjadi, hingga akhirnya dia lebih baik surrender, berpasrah. Yang terbaik saja, biarkan Tuhan yang mengatur. Karena di sini kembali, kehidupannya tuh penuh dengan misteri. Dia saja masih bingung, masih kacau dengan dirinya. Dia saja tidak paham dengan apa yang terjadi dalam jiwanya. Hingga dia menemukan jalan kesadaran, pencerahan, dan saatnya dia dalam proses healing, yaitu sembuh dari trauma, luka batin, hal-hal yang menyedihkan di masa lalu. Dia menjadi sosok orang yang jauh lebih dewasa, terbuka, bijaksana. Tingkat spiritualnya ini juga semakin baik. Kesadarannya semakin baik. Apa yang akan terjadi saat kamu pergi darinya? Dia akan mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Saat kamu cuek, tidak peduli, dan membiarkan dirinya. Jadi berikan dia waktu untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya, healing dari masalahnya. Saat dia sudah sadar, saat dia sudah siap, saat dia sudah merasa baik, dia akan mencoba untuk menghubungimu. Ada sebuah komunikasi lagi. Hubungan ini akan semakin kuat, sehat, positif. Karena di sini sesungguhnya kalian masih memiliki rasa yang sama. Saling menyayangi, saling mencintai, masih membutuhkan. Tapi itu semua tergantung padamu. Dia akan menghormati apapun keputusanmu. Dia akan mendukung sepenuhnya keinginanmu.
baik sebagai sahabat, teman, saudara, keluarga, ataupun kekasih. Apapun itu, dia hargai semua keputusanmu. Percayakan kembali kepada Tuhan dan semesta. Bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, tapi yakinlah bahwa yang terbaik itu akan ada untukmu dan dia. Saat dia sudah menyadari betapa pentingnya, berharga, bernilainya dirimu dalam hidupnya, bahwa kamu yang terbaik, begitu besarnya hasrat, keinginan, gairahnya, semangatnya kepadamu. Dia merasa bahagia, merasa senang, merasa nyaman, aman dengan dirimu. Ya, kamu adalah orang yang begitu spesial untuknya. Chemistry-mu ini sangat kuat. Saat dia tidak bersamamu, sebenarnya dia sudah berusaha untuk move on darimu. Tetapi dia selalu gagal. Nih, dia berusaha menolakmu. Dia tidak mau denganmu. Dia tidak menginginkanmu. Tetapi saat dia dalam proses healing, saat dia meminta jodoh yang terbaik untuknya, di sini dia seperti kayak diingatkan kembali oleh dirimu. Kamu dan dia punya koneksi spiritual, chemistry yang sangat kuat. Nih, hubunganmu nih dengan dia ini sangat misteri ya. Bisa jadi kamu baru memahami dirinya, baru mengerti dia itu sebegitu spesialnya untukmu. Saat kalian sudah berpisah, atau beberapa baru menyadari setelah sudah memiliki pasangan di sini. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa maju kepadamu karena dia masih memiliki pasangan saat ini. Konfirmasi ya. Beberapa kalian baru menyadari dia adalah orang yang selama ini kamu cari. Ketika kamu sudah terikat dengan seseorang atau sudah punya pasangan, sadarilah bahwa koneksimu dengan dia ini sebenarnya memberikan kamu sebuah perubahan besar dalam hidupmu. Ada sesuatu hal yang harus kamu rubah. Ada sesuatu hal yang harus kamu perbaiki. Ada sesuatu hal yang harus kamu terima. Sebenarnya koneksimu dengannya ini memiliki pesan penting. Kamu diminta untuk evaluasi kembali, introspeksi. Cari, temui, kenali dirimu. Karena kamu adalah orang yang sangat misteri, yang ternyata punya luka batin. Jadi, koneksimu ini sebenarnya memberikan tanda bahwa dia membantumu untuk menemukan akar masalahmu dan membantu untuk menyembuhkan. Saat kamu sudah benar-benar healing, sembuh, kamu menjadi sosok orang yang berbeda, yang baru. Jadi, koneksi hubunganmu ini dengannya ini memberikan pengaruh besar untuknya. Lalu bagaimana jika dia sudah memiliki pasangan? Koreksi kembali, apakah hubunganmu dengan pasanganmu ini dalam keadaan baik-baik saja? Tanyakan kembali dengan jiwamu. Apakah kamu bahagia dengan pasanganmu?
Karena jiwamu yang akan tahu. Jangan berusaha untuk menutupi. Jangan berusaha merasa baik-baik saja saat kamu merasa tersakiti, merasa tidak adil, merasa dikecewakan. Jika kamu merasakan itu artinya kamu harus healing, sembuh dari masalahmu. Kamu berusaha untuk berdamai dengan dirimu, berdamai dengan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin masa lalumu, masa kecilmu, dengan pasanganmu. Secara energi, ini membantu dirimu untuk sembuh. Ini bisa vice versa ya. Walaupun dia memiliki kekasih, tapi perasaannya, hatinya, pikirannya selalu tertuju padamu. Dia tidak bisa membohongi itu, dan dia akui itu. Dan ada keinginan, harapannya, doanya, suatu saat nanti dia bisa kembali bertemu denganmu. Ada sebuah komunikasi di sini. Ya. Sebuah komunikasi, perasaan yang sama, keinginan sama, harapan bisa bersamamu dan selamanya. Energi yang terkuat untuk inisialnya, unsur namanya, huruf yang mengingatkan kamu dengannya ada O, P, D, G, N, J, U, I, F, S, B, E, Z, T, Y, K. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.